Tuh ya, sangat menarik ya, cumi karamel. Anjay. Cumi macchiato nih. Makan dulu, muntah belakangan. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif di konten Set Food. Ya, di edisi Set Food kali ini gue menemukan rumah makan yang spesialis menjual seafood gitu ya. Karena gue random aja lagi scrolling, niatnya pengen nyari rekomendasi makanan enak, tapi malah nemu yang rating rendah. Dan akhirnya gue ngeliat kayak, kok menarik gitu loh. Nah, jadi tempat makan ini itu punya rating 2,8 ya. Dan ini jumlah per reviewnya atau ulasannya itu 700 lebih per review. Komen-komen dan rating terbarunya juga sadis-sadis. Gue bacain aja. Nih, kayak si Al-Meftih, dia bilang, pesen kerang ijo, malah dikirim kerang darah. Nah, terus ada komen ya dari si Sartika, beli kerang darah, dapetnya kerang ijo. Saus padangnya juga nggak begitu terasa, lebih cair. Nih, gue curiga beli di hari yang sama, terus dia ketuker coy. Oh nih, kata si Raihan, parah nih resto, nyajin makanan nggak bener. Masa nasi kering dan udah kuning disajiin dikasih ke customer? Kan gue beli bukan minta. Terus udangnya nggak fresh, amis, nggak kemakan. Masih ada tainya lagi udangnya, kacau. Nggak pernah sekesal ini sama resto, ini kacau. Satu komen lagi ya, sebenarnya komennya banyak banget. Gue sampai bingung milihnya. Nih, apaan nih? Apaan tuh? Apaan nih? Cumi kecil-kecil banget, cuma beberapa biji. Terus ada udangnya lagi. Saya pesen cumi karena saya lagi alergi udang. Tolong dong, rugi banget saya beli makan di sini. Oh, cuma gitu doang. Oke, di sini gue udah pesen beberapa menunya ya. So, langsung aja gue bakal cobain dari menu yang pertama. Oke, menu pertama yang udah gue pesen di sini ada kerang ijo saus padang. Harganya 28.000 ya. Alhamdulillahnya, kalau berdasarkan komen kan tadi ada yang pesen ada yang pesen kerang ijo dikirim kerang darah kan. Alhamdulillah gue dikirim kerang ijo ya. Nah, terus gue juga udah pesen nasi ya. Ini harganya 10.000. Katanya nasinya kuning, bau, berkerak, apalah segala. Kita lihat. Oh enggak sih, nggak kuning sih, nggak berkerak juga. Coba gue cium dikit dah. Nasinya sih nasi Magicom biasa ya. Cuman gak yang sampai bau-bau gimana sih coy. Nah, ini kerangnya gede-gede ya kelihatannya ya, kerang hijaunya. Dan ini saus padangnya yang katanya nggak kayak saus padang. Ini kelihatan sih ada rawitnya, terus dia kentalnya pakai maizena, ada potongan bawangnya juga yang dicop. Terus kelihatan pakai jahe juga, jadi lebih ada aroma-aromanya gitu loh. Oke, kita cobain dulu ya. Seperti biasa sebelum gue cobain ya, gue bakal minum dulu. Dan ini dia nama yang sudah lama tidak disebut-sebut ya. Ya, jadi gue udah lama nggak pakai dia. Jadi ini dia Bagio Sutoyo, kita minum bersama Bagio Sutoyo. Bismillah. Sorry ya kalau ada noise geluduk-geluduk karena gue emang syutingnya lagi hujan. Oke, kita cobain aja kerangnya. Coba gue buka ya. Kayak bener sih kerangnya. Gak lembek juga. Nih kerangnya. Kita makan kerangnya. Yuk mari, bismillah. Gue mau makan geluduk kayak gak direstui alam gue. Apakah ini pertanda buruk? Yuk, bismillah. Saus padangnya sih kurang bold ya kalau kata gue ya. Rasanya tuh buat sebuah saus padang lebih kayak saus puyung hai tapi pedes. Ya. Terus habis itu, gue nggak tahu ya, gue agak kurang ngerti sih bagian kerang hijau, bagian mana yang mesti harus dibersihkan. Cuma tadi ada kayak rasa pahit gitu, agak ngeganggu deh. Cuma kalau dari tekstur sih nggak banyak ya. Cobain lagi. Makan dulu, muntah belakangan. Ya, menurut gue saus padangnya emang agak kurang sih ya. Maksudnya bukan nggak enak ya, cuman kurang saus padang untuk sebuah saus padang gitu loh. Nah, gue melihat ada keunikan di nasinya ya. Ada sesuatu yang nggak gue pesen tapi dikasih. Ini gue fotoin aja karena kalau pakai kamera, karena nggak pakai lensa makro nggak akan dapet. Jadi gue di sini gue bakal foto pakai iPhone aja. Ini ada sesuatu di nasi gue coy. Ini gue videoin ya. Gue nggak percaya. Ini nasi gue. Ada sesuatu di sini.
Wih, makin banyak orang miring. Tuh, ada apaan tuh? Ya, gue juga nggak tahu itu apaan ya. Kayak kutu beras atau apa ya? Gue juga nggak tahu. Tuh. Aduh, gimana nih guys? Ya, walaupun ada kutunya karena gue orangnya YOLO parah, gue tetap akan makan, tapi bagian yang lainnya ya. Coba makan bagian sininya. Apakah nasinya berlendir atau apa? Oh, tidak sih. Cuman kerasa sih berasnya ya nasi-nasi Magicom dan dengan beras yang tidak unggul. Yuk, mari. Makan dulu, muntah belakangan. Ya, sampai berlendir bau nggak sih? Cuman ya itu aja. Ada kutu, saus badang kurang strong. Tapi gue melihat adanya sedikit perbaikan ya, kayak gitu pesanan sesuai dan kerangnya juga gede-gede. Dan orangnya tahu rempah gitu ya. Karena gue pernah ketemu yang lebih buruk dari ini gitu. Oke, gue pengen cobain menu lainnya karena di sini tentunya gue tidak cuma membawa kerang ini. Ada menu-menu lainnya yang sudah siap untuk kita hujat. Enggak. Ada menu lainnya yang sudah siap kita coba, maksudnya gitu loh. Gue keceplosan. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue coba dan sudah gue beli di sini ada cumi saus mentega. Ini harganya 36.000 di ojek online. Lu lihat nih, tampilannya emang sangat menarik ya. Tuh ya, sangat menarik ya, cumi karamel. Anjay. Cumi macchiato nih. Tuh. Cumi karamel macchiato nih coy. Tuh. Mantap. Ya, cuminya sangat banyak ya guys ya. Tuh. Gila, kental banget, kental. Maksudnya kan, ini kebanyakan maizena apa gimana guys kalau kayak gini guys? Setahu gue ya saus mentega tuh gak terlalu banjir kayak begini. Ya menurut gue tuh kayak banjir tapi kental gitu loh. Tuh. Jadi cobain aja ya. Ya, ini cuminya. Wih, kekentalannya tuh. Mantap kali guys. Yuk, makan dulu, muntah belakangan. Siapin makanan kalian, karena kalian pasti ngiler. Cuminya agak amis dikit, tapi masih normal. Nggak sampai yang amis basi, nggak. Cuman tekstur dari si cuminya sudah mendekati hancur. Dan tadi gue ngunyahnya nggak ada yang effort kayak... Oke, tapi nggak sampai hancur banget. Cuman sudah mendekati, dia kayak pengen hancur gitu loh. Cuman ini dibilang saus mentega kok kayak manis doang. Cobain dulu ya. Semoga gue ngeliatnya kayak karamel. Tuh, saus karamel macchiato. Saus karamel maki-maki. Yuk, mari. Ini bisnis lendir kali ya begini ya. Kayak bukan saus mentega rasanya sumpah dah. Kayak saus tiram kental ya, sumpah. Gak bohong gua, kental banget kental. Yuk mari. Masa gini guys. Masa gini ya. Namanya saus. Itu kentalannya beda gitu. Kayak ada saus yang kentalannya emang dia dimasak sampai mungkin sampai menyusut gitu airnya atau gimana, gue kurang paham. Tapi ini tuh kayak dipaksa jadi saus nih, dibanyakin maizena. Jadi kekentalan tuh kayak lebih kayak lendir pak, bukan kayak saus. Sumpah, kayak anjir nih, kagak kental-kental gue tumpahin aja apa ya maizena. Dipaksa jadi saus. Walaupun dari segi rasanya biasa ya, cuman kayak sensasi makannya agak enak banget. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada udang saus tiram dengan harga 36.000 ya. Gue sebenarnya agak trauma dengar persausan dari rumah makan ini gitu loh. Lagi-lagi perlendiran gue lebih cocoknya ya. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, harusnya ya tuh kekentalannya seperti ini aja. Jangan dipaksa banget banyakin maizena, enak gue ngeliatnya demi Allah. Ini tuh kayak tuh, ini tuh normal ya, kayak normal udang-udang saus tiram pada umumnya. Nah, cuman ada yang lucu gue lihat ya. Mungkin lu akan mengira, wih, bagus tuh abangnya ngebelah punggung udangnya buat ngebuang tainya. Pas gue lihat, lah ngapain lu belah bang? Ini tai masih ada. Gue liat-liat ngebelahnya FOMO dia ikut-ikutan. Nggak tahu ya tujuan belah di punggung apa ya? Kayak bagus aja gitu. Masih ada tai toh. Dia kan belah punggung kan buat ngebersihin tai. Masih disisain. Tuh. Wah, Code Blue ngamuk nih kalau makan gini nih. Wah, yang ini bukan bersih. Kebetulan udangnya nggak berak. Sebenarnya kalau ada juga dibiarin. Kebetulan nggak ada aja tuh. Ya sih, kan kadang ada ya kita udah ngebelah punggung udang tapi nggak selalu ada gitu kan guys. Tuh, ini bukan bersih. Tuh, ada pak tersembunyi no. Ya udahlah ya, kita cari yang kebetulan udangnya mungkin lagi nggak mules juga guys. Pas lagi dibelah kayak
tidak mulus. Yuk, ini sih kayaknya utoy ya, udang letoy. Kita cobain ya, bismillah. Nah. Untungnya, kan tadi ada yang komen, udangnya amis, bau, basi, ada tuh yang gue nemuin kayak gitu ya. Gue sih tidak menemukan sampai tahap itu. Memang udangnya emang nggak fresh aja, kayak daging udangnya tuh agak nggak ngeretak gitu loh, nggak apa ya istilahnya, nggak crunchy, bukan nggak crunchy, nggak crispy gitu loh, nggak, jadi udah lembek, tapi nggak sampai lembek banget, nggak sampai amis, ya masih oke lah, cuma ya masih tai-tai lah gitu loh. Ya Allah, ini makan udang sekaligus bantu bersihin gue, tai udang, nggak apa, gue tuh udah biasa makan beginian guys. Sebenarnya tai udang juga mau makan, tapi biar kelihatan bersih aja. Yuk, makan dulu muntah belakangan. Enak banget nih tai udang. Kayak gue bilang tadi, gue tidak menemukan rasa perbedaan antara saus tiram dengan saus mentega. Harusnya dua saus itu memiliki cita rasa yang berbeda kan. Nah, si penjualnya bingung, anjir bedanya apa nih? Udahlah, gue bedain yang satu maizena gue banyakin gitu loh. Yang satu kayak karamel, yang satu nggak terlalu karamel amat gitu. Belum ada sampai bikin gue huwe sih ya. Ada satu menu terakhir, kita cobain aja menu yang terakhir. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli sebenarnya harusnya adalah sapi lada hitam ya. Cuman tadi ada info dari drivernya, katanya sapinya habis bang, diganti ayam, kata driver Gojeknya. Paling diganti ayam ya, gue pikir ada menu ayam lada yang kagak ada coy. Jadi gue dapat ayam lada hitam seharga sapi lada hitam gitu loh. 36.000 ya, ya udahlah, masih masuk akal sih. Tapi kalau lihat ya sini. Nah, kalau gue lihat dari sebenarnya dari looks-nya ya, sama yang sebelum-sebelumnya sama aja, bedanya apa? Cuman ada lada hitamnya doang, nggak dengan saus baru dia. Cuman, oh sini ada brokoli, ada wortel. Ini ayamnya juga kayaknya ayam goreng tepung ya. Tuh, kayak warna sausnya sama gitu loh. Coba gue cobain sausnya dulu kali ya. Ya mari. Oh, sebenarnya ya, base sausnya sama aja. Seriusan deh, sama yang saus tiram gitu-gitu ya. Cuman emang ada aroma dari black peppernya. Jadi kayak base yang sama ditambahin black pepper. Menurut gue yang ini better. Oke, kita makan sama ayamnya ya. Gue sih paling suka ya bagian yang ini, asik. Ada positifnya ya. Nih, ini ada ayamnya. Gue makan aja langsung. Makan dulu muntah belakangan. Gue udah positive thinking, anjay. Potongan ayamnya gede. Tulang anjir. Tulang doang anjay. Tulang ayam ditepungin anjrit. Ayamnya gak ada rasa. Ayamnya gak ada rasa guys. Kocak ya, orang mah kalau bikin ayam goreng tepung mah yang pakai ayam file ya. Ini segala leher ditepungin, ini kayak leher dah. Ini leher anjir nih. Leher juga ditepungin sama dia. Tuh, tulang. Coba yang ini tulang gak ya? Ya mari. Tuh. Anjir, ini persendian ayam coy. Sumpah, ayamnya kayak cuma ditepungin, asin pun kurang gitu loh. Jadi bener-bener ngandelin si saus black peppernya. Baru mau gue puji. Minimal tuh ayamnya juga di seasoning gitu dikit. Tapi ini kayak terlalu plain. Jadi kalau misalnya saus black peppernya udah habis di lidah gue, rasa ayam tuh bener-bener plain. Oke. Lalu apakah resto ini termasuk set food bang buat lu? Buat gue sih sebenarnya iya ya. Walaupun ini kemakan dan gue tidak huwe, tapi menurut gue sih ini iya gitu loh. Jadi gue tidak mau spill ini karena kalaupun gue spill ini bukan tipe makanan bakal gue beli lagi. Gue mungkin akan spill kalau dia tidak buruk dan ada potensi kayaknya gitu. Gue mikir gini, kayaknya ada yang suka deh ini kayak tidak, sepertinya tidak. Kecuali ya di daerah lu nggak ada sama sekali orang jual seafood. Bener dah, mungkin ini akan gue rekomendasikan. Tapi kan penjual seafood banyak gitu, yang rating tinggi yang lebih enak banyak. Jadi ini kayaknya nggak gue spill lah. Oke, kalau kalian ngerasa, bang, set food lu kurang greget, ini lu kurang greget, makanannya nggak bikin huwe. Coba keluarin jagoan-jagoan lu yang menurut lu kayaknya bisa bikin gue huwe di mamangkuliner.business@gmail.com. Gak cuman set food, kalau kalian punya rekomendasi makanan unik, langsung aja kirim email ke gue, nanti bakal dikurasi sama tim gue. Tapi gak semuanya bisa kita ambil jadi konten karena ada beberapa gue cek di email juga itu banyak juga yang ngerekomendasiin set food dan ternyata
itu udah pernah gue kontenin gitu loh. Ya udah, segitu aja lah ya video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.